Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong disiapkan. Siap dan untuk melaksanakan KBR pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dek, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa, Dek? Mufid kenapa? Tipes. Bentar, saya buka absennya sebentar. 11 IPA 1 ya? Iya. Hari Selasa. Dek, Mufid sakit di mana? Oh, sudah di rumah sakit. Kemarin dibawa ambulans. Iya. Berarti orang tua sudah dikabari ya? Ya. Sudah koordinasi dengan Musrifah juga? Ya. Musrif, maaf. Teknologi kita saat ini itu sudah sangat berkembang pesat, betul ya? Cuma yang jadi masalah adalah, Dek, bahkan sampai saat ini saya ya, hanya bisa jadi user saja. Ada yang sudah pernah jadi buat sesuatu itu, bikin sesuatu. Ya. Salah satu dari Anda, atau mungkin seluruh dari Anda yang ada di sini, itu adalah the next inventor. Jadi ya, menjadi kemampuan. Oke, jadi ya, walaupun kita jadi user, walaupun kita sekarang masih jadi user, maka kita juga harus menjadi pengguna yang cerdas gitu ya, Dek. Kita tidak boleh menggunakan teknologi dengan sembarangan gitu, karena nantinya kita tetap dihisapkan ya, Dek. Kita tetap dapatkan hitungan dari apa yang Anda lakukan. Oke. Ini gambar bejana berhubungan lagi, Dek. Cuma isinya berbeda. Isinya apa itu, Dek? Zat cair. Berarti ini tekanan pada zat cair. Untuk tiap-tiap bejana berhubungan berlaku apa kemarin? Sama kayak tadi? Tekanannya sama. Cuma dia tekanannya pada tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair sih rumusnya apa ya, Dek? Mas ingat? Apa? Rho ya, bukan P ya. Rho itu adalah Rho. Rho itu apa, Rho? Massa jenis. Rho GH. Berarti persamaannya jadinya gimana, Dek? Rho 1 G1 H1 sama dengan P2 G2. Next. Ini ada pipa dengan luas penampang yang berbeda. Ada pipa, luas penampangnya berbeda. Ada luas penampang besar, ada luas penampang kecil. Ada luas penampang besar, ada luas penampang kecil. Untuk pipa yang sama, Dek, untuk satu pipa yang sama, maka berlaku apa ya, Dek? Debitnya sama. Debit itu apa? Keluarnya Volume gimana? detik. Volume per detik. Volume tiap detik gitu. Volume tiap detik gitu ya. Jadi artinya kalau saya punya pipa begitu, kalau saya punya pipanya saya buka begitu ya, Dek, pipanya saya buka, ada fluidanya mengalir dalam 1 detik begitu, maka banyaknya air dalam 1 detik itu yang disebut dengan debit. Kalau seandainya saya tutup sebagian penampangnya, maka nanti jumlah air yang mengalir itu juga sama dengan debit. Yang jadi masalah adalah ternyata debitnya sama gitu ya. Itulah kenapa kalau anda cowok kan ya, Dek, berarti Anda nyuci motor. Kalau Anda mau nyuci motor gitu, saat Anda mau nyuci motor begitu, kalau pernah nggak sih Anda nutup sebagian permukaan selangnya? Buat apa? Biar tekanannya gambar. Biar alirannya cepat. Biar alirannya cepat, betul. Maka begitu luas penampangnya diperkecil, ternyata kecepatannya meningkat. Begitu luas penampangnya diperkecil, kecepatannya meningkat. Begitu luas penampangnya besar, kecepatannya turun gitu ya. Maka nanti berarti debitnya sama. Debit sih simbolnya apa, Dek? Q. Berarti nanti persamaannya gimana untuk posisi 1 dan 2? Q1 sama dengan Q2. Rumusnya apa berarti, Dek? A1 kali Boleh. V1. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Anda boleh pakai yang A kali V, boleh juga pakai yang V per T. Saya punya bejana bocor.
Kalau bejananya bocor, Dek, kalau bejananya bocor, berarti kan nanti saat dia airnya mengalir, itu kan berarti dia punya kecepatan gitu ya, Dek? Ada kecepatan di situ. Saat dia bocor itu airnya mengalir, untuk mencapai tanah itu kan dia butuh waktu tertentu. Betul ya? Dia butuh waktu tertentu. Untuk jarak mendatarnya itu nanti kita kasih nama X gitu ya, Dek. Jaraknya itu nanti kita kasih nama X. Kira-kira, Dek, kalau saya punya satu lubang lagi, saya taruh di atasnya. Saya kasih satu lubang lagi, saya taruh di atasnya. Kira-kira kecepatannya sama atau beda? Beda. Gedean mana? Yang di atas apa yang di bawah? Bawah. Kenapa? Tekanan air. Tekanannya lebih besar gitu ya, Dek. Tekanan pada zat cair sih tadi rumusnya apa? Rho G H. Berhubungan dengan kedalaman gitu ya, Dek. Berhubungan dengan ketinggian. H dari kata height. Berhubungan dengan kedalaman. Kira-kira, Dek, kalau tadi saya punya lubangnya tadi ada di atas begitu, kira-kira untuk jarak mendatarnya sama atau beda? Beda. Lebih jauh yang mana? Bawah. Lebih jauh yang Bawah. yang bawah. Dek, ada yang masih ingat, Dek, untuk mencari V untuk Torricelli Anda pakai persamaan apa? V sama dengan kecepatan Akar 2GH. Kawan pelajar dari 14 negara berkumpul dalam kompetisi roket se-Asia Pasifik yang digelar di lapangan monumen Banjirasaki Terminal di Pasar Bali. Pelajar dari berbagai negara itu saling beradu menggunakan roket yang mana mencapai titik sasaran. bilang kayak yang halo-halo sih, jangan berisik dulu, maaf kayak gitu. Kata buzul kayak gitu. Nepal. Oke, Dek, itu adalah roket air. Kira-kira kenapa bisa roketnya meluncur? Tekanan udara, ada tekanan air. Tekanannya siapa? Air. Tekanan udara mendorong air. Tekanannya zat cair, tekanannya fluida gitu ya? Tekanannya fluida. Oke, maka hari ini mari kita bermain roket air, gitu ya? Nah, nantinya, Dek, yang akan kita pelajari adalah kita akan merancang pembuatan roket air untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peluncuran roket air. Kemudian nanti kita membuat proyeknya, membuat roket airnya. Setelah itu nanti kita akan menganalisis sesuai dengan LKPD yang nanti akan saya berikan untuk selanjutnya dipresentasikan. Begitu. Sebelumnya, perhatikan, nanti saya akan bagi Anda menjadi 4 kelompok. Nantinya 4 kelompok itu akan membuat roket air. Kita akan praktikum pembuatan roket air. Berarti kita harus membuat landasannya dan juga membuat roketnya, begitu. Yang perlu diperhatikan adalah, Dek, nantinya Anda akan saya berikan LKPD. Untuk tiap-tiap LKPD ini nanti Anda akan memanipulasi roket air dengan manipulasi yang berbeda-beda pada tiap-tiap kelompoknya. Jadi silakan dilakukan dengan baik, begitu ya. Dilakukan dengan nyaman-nyaman saja. Nanti setelah ini
saya akan beri waktu Anda untuk melakukan proyeknya, untuk memulai membuat alatnya itu sekitar 60 menit, Dek. 60 menit kita buat alat. Kemudian nanti mungkin peluncurannya, untuk tes uji peluncurannya itu mungkin baru akan kita lakukan pertemuan berikutnya. Karena waktunya nggak akan cukup kan ya? Oke, kita akan lakukan itu untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti kita akan meluncurkan. Mari kita lomba peluncuran roket air. Kira-kira siapa yang paling jauh? Begitu ya? Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Saya akan bagi 4 kelompok. Hitung saja ya. Yuk dihitung 1, 2, 3, 4 berulang. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 2, 4. Oke, silakan berkelompok. Duduk berkelompok dulu. Tunggal. Satu sebelah sini, satu. Tunggal. 2, belakang 3, 4. Tunggal. Gunakan untuk melihat cara pembuatan roket airnya. Santai-santai saja, diperhatikan dengan baik. Semoga nanti bisa yang penting tuh kita di atas air, pas di dalam proses kita di atas air, saya di bawah air. Ini biasanya kan besarnya ya itu harus besarnya sama, paling itu nanti bintang ya, tapi dia bintang biar enggak sini dari itu kan dalam kalonnya tuh ini sama kan bagus ada lah ada. bisa langsung eksekusi saja. Di belakang sudah ada peralatannya, silahkan Anda ambil peralatannya. Silahkan, bisa dimulai. Untuk yang roketnya jangan lupa ya, roketnya sekalian, roketnya sekalian dibawa. Bokpat, nah kayaknya 2 tengah. Ini tadi. Ini kurang ini. Ambil teh yang Ambil banget, tapi ya. Ini berbuat katanya ganjil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini tiba saatnya kita akan uji prakteknya, kita akan uji alatnya. Semoga nanti lancar gitu ya, Dek. Jangan lupa LKPD-nya diperhatikan, kita nanti sesuai dengan LKPD-nya. Jangan lupa itu nanti tabelnya diisi, laporannya dibuka, laporannya dibuat untuk nanti selanjutnya kita presentasi. Nanti siapkan satu orang tiap-tiap kelompok untuk presentasi. Siap ya? Siap. Bisa mulai sekarang? Siap. Mari kita mulai. Yuk, silakan. Perhatikan ya, Dek, apa yang harus dibedakan, apa yang harus disamakan. 3,5. 2-3 berapa? Kelompok 1 yang sebelah mana kelompok 1? Ini. Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sip. Yuk. 40. Aku ya. Ya, ya. Berapa salah? Suka-suka dia. Ukurannya berapa ini? 3/3. 300 milian. Mililiter. Iya. Terus Ngukurnya dari sana aja. Merah ya? Iya. Diukur dikurangnya apa ditambah? Beda. Harusnya 3. Sip. ganti sayap. Ganti sayap. Dah. Beda sayap. Harusnya 3. Ganti sayap. Oke, kita sudah selesai untuk percobaan. Anda sudah selesai mengambil data, betul ya? Betul. Hari ini, sekarang waktunya kita tinggal presentasi. Silakan nanti perwakilan tiap-tiap kelompok untuk presentasi hasil dari percobaannya, begitu? Oke, kita persilakan untuk kelompok 1. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai roket air pada hari ini. Judul yaitu pembuatan roket air, kemudian alat dan bahan terlampir, cara kerja. Roket air terdiri dari 2 bagian, yaitu landasannya, dan landasan di sini bisa diubah-ubah untuk sudutnya. Kemudian roket airnya itu sendiri, yang nanti akan dipasangkan di puncak sini, kemudian akan dipompa. Data hasil percobaan. Pada kelompok kami, di sini kami memanipulasi atau mengubah-ubah sudut luncur menjadi 3, yaitu 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Dan hasilnya adalah sudut 45 derajat menghasilkan jarak terjauh, yaitu sejauh 58 meter. Ini dikarenakan sesuai dengan persamaan gerak parabola, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, yang mana
45 derajat merupakan hasil terjauh dari sin 2 alfa. Jadi kesimpulannya adalah sudut mempengaruhi jangkauan dari gerak roket air, yang mana jarak maksimal dapat tercapai saat sudutnya yaitu 45 derajat. Cukup, ditutup silahkan. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf bila ada salahnya. Nun wal qalimah turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk judul yaitu pembuatan roket air. Alat dan bahan terlampir. Cara kerja tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 seperti itu, cara kerja sama. Dan yang keempat yaitu data hasil percobaan. Untuk kelompok kami menggunakan perbedaan jumlah pompaan. Jadi setelah kami melakukan percobaan dengan data yang pertama yaitu jumlah pompaan sebanyak 20 kali dengan sudut 45, volume air setengah bagian dari botol dan bentuk sayap yang sama, maka menghasilkan jarak 37,5 meter. Untuk yang kedua yaitu jumlah pompaan yang lebih banyak lagi, kita tambahkan 5 kali jumlah pompaan, yaitu sebanyak 25 kali. Dengan sudut dan volume air dan bentuk juga yang sama, maka dihasilkan jarak jangkauan roket sejauh 45 meter. Lalu untuk yang terakhir yaitu percobaan ketiga, kami melakukan dengan jumlah pompaan terbanyak, yaitu sebanyak 30 jumlah kali pompaan. Dengan sudut, volume, dan bentuk sayap yang sama, maka kami berhasil mendapatkan jangkauan terjauh, yaitu sejauh 53,5 meter. Jadi kesimpulannya adalah, apakah jumlah pompaan air mempengaruhi jarak? Jawabannya ya. Jumlah pompaan pada percobaan roket air mempengaruhi jarak, karena hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah pompaan, maka akan semakin banyak tekanan pada zat cair tersebut, sehingga mengakibatkan jangkauan roket semakin jauh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, Dek, untuk teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada percobaan kali ini saya dari kelompok 4. Judul percobaan pembuatan roket air. Alat dan bahan terlampir, cara kerja terlampir. Data hasil percobaan. Pada percobaan kelompok kami, saat kami mengisi volume pada roket air, saat kami mengisi 500 mili, roket tersebut meluncur pada jarak 43 meter. Kemudian pada 300 ml, roket tersebut meluncur pada jarak 52 meter. Dan pada 200 mili roket air meluncur pada jarak 39 meter. Hal ini disebabkan oleh volume air terlalu banyak, maka akan membutuhkan waktu pemompaan yang lama. Kesimpulan, apakah volume air mempengaruhi jarak jangkauan roket? Ya, karena volume air dalam botol mempengaruhi jarak jangkauan roket, yang menyebabkan volume air terlalu banyak justru akan membuat pemompaan yang lama dan roket biasanya tidak stabil. Sebaliknya jika volume air terlalu sedikit, maka roket air akan meluncur sebelum waktunya, sehingga jarak jangkauan roket kurang maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hasil laporannya. Kita sudah praktikum, kita sudah ketahui bersama bahwasanya itu tadi yang sudah kita dapatkan dari hasil percobaannya. Sekarang coba deh kita flashback lagi, kita create lagi satu konsep baru, bukan konsep baru. Kita cek lagi, cross check lagi, kira-kira konsep apa yang ada di dalam upaya menerbangkan roket air gitu ya. Kira-kira apa saja konsep yang ada dalam upaya untuk menerbangkan roket air.
Oke, kita mulai dari kenapa roket air bisa bergerak, Dek? Bisa meluncur. Tekanan, oke. Tekanan apa, Dek? Tekanan zat cair gitu ya, Dek. Tekanan zat cairnya itu nanti diberikan oleh pompa gitu tadi ya. Tekanan zat cair dipengaruhi oleh pompa. Di situ ada tekanan pada zat cair. Ada yang masih ingat tekanan pada zat cair tadi rumusnya apa ya? Rho GH, oke. Rho GH. Terus berikutnya, Dek, begitu dia mulai meluncur, lintasannya bagaimana? Parabola. Lintasannya bentuk parabola. Masih ingat ya untuk gerak parabola kelas 10 ya, Dek? Lintasannya bentuk parabola. Sekarang, kenapa betul si roketnya ini nanti akan terlepas begitu ya? Roketnya akan terlepas. Kenapa roketnya bisa terlepas? Karena ada tekanan pada zat cair, ya kan, betul ya? Saat roket terlepas karena ada tekanan pada zat cair, berarti di situ ada konsep apa itu, Dek? Hukum Newton 3 gitu ya, Dek. Apa itu hukum Newton 3? Aksi reaksi gitu ya. Ada aksi reaksi. Siapa yang memberikan aksi? Airnya. Airnya memberikan aksi gitu ya, Dek. Kemudian nanti bereaksi juga. Terus berikutnya, Dek, begitu ada gaya yang mengenai suatu benda dalam waktu tertentu, dalam selang waktu tertentu, sehingga benda yang memiliki massa itu bergerak dengan kecepatan tertentu, maka di situ konsepnya apa itu, Dek? Momentum. Iya, momentum dan impuls, momentum dan impuls gitu ya. Ada banyak sekali yang bisa kita create dari konsep-konsep fisika untuk nantinya yang sebenarnya kita sendiri alami di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya fisika itu adalah sesuatu yang bermakna karena sebenarnya kita sering sekali untuk bersentuhan dengan itu. Cuma mungkin karena kita terlalu banyak hitung-hitungan gitu ya, Dek, akhirnya kayaknya itu sangat jauh dari dunia kita, begitu? Oke. Kita mulai dari sesuatu yang kecil, kita mulai dari percobaan-percobaan kecil. Semoga nanti akan bisa meningkatkan semangat Anda untuk kembali berinovasi, untuk kembali berkreasi, begitu. Anda semoga saja besok menjadi the next inventor, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.